Malam itu, angin berdesir kencang di desa Talun Anyar. Bulan pucat menggantung di langit, sesekali tertutup awan tebal. 4 remaja SMA, Bayu, Raka, Sinta, dan Wulan, berkumpul di sebuah rumah kosong bekas rumah kepala desa yang wafat 5 tahun lalu. Rumah itu dikenal angker, tapi mereka hanya menganggapnya mitos. Mereka bosan dengan rutinitas dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda, bermain jelangkung. Bayu membawa boneka jelangkung dari potongan batang singkong, diberi kepala batok kelapa dan baju sobek milik neneknya. Di tengah ruangan, mereka membentangkan kertas bertuliskan huruf dan angka. Lilin-lilin menyala mengelilingi boneka itu. Raka mulai membaca mantranya, jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Saat mantra selesai dibaca, tiba-tiba udara di ruangan berubah. Lilin berkedip-kedip. Boneka jelangkung yang semula diam, mulai bergerak pelan ke huruf-huruf di kertas. Mereka tertawa, mengira ada yang menggerakkannya secara diam-diam. Namun saat boneka menulis nama, Maria, suasana berubah mencekam. Lilin satu persatu padam, dan suara tangisan perempuan menggema dari sudut ruangan. Tertawa mereka berubah jadi ketakutan. Ayo bubarin, bercandaan ini nggak lucu, kata Sinta gemetar. Tapi Raka menolak. Belum selesai, kita belum tanya siapa dia. Jelangkung kembali bergerak, menulis. Dibunuh. Aku tidak sendiri. Tiba-tiba boneka jatuh ke lantai dan lilin semua padam. Malam itu mereka pulang, masing-masing dengan rasa tak tenang. Esoknya, Sinta tidak masuk sekolah. Bayu mencoba menghubungi tapi tak diangkat. Malam harinya, Wulan bermimpi buruk, seorang perempuan dengan wajah hancur dan rambut panjang menarik-narik tubuhnya dari bawah tempat tidur, sambil berbisik. Aku belum selesai, kalian memanggilku. Ketika Wulan bangun, tangannya berdarah. Ada goresan kata, Maria, di lengannya. Bayu datang ke rumah Sinta. Di sana, orang tuanya panik. Sinta ditemukan mengurung diri di kamar, berteriak-teriak sambil menulis angka-angka di dinding. Kata yang terus dia ulangi. Jangan datang kalau tak diundang, jangan datang. Bayu dan Raka kembali ke rumah kosong untuk mengubur boneka jelangkung. Tapi boneka itu tidak ada. Kertas dan lilin juga menghilang. Mereka mendatangi Pak Darman, penjaga makam tua yang dulu kepala desa. Ketika mereka menceritakan nama Maria, wajah Pak Darman langsung pucat. Maria, dia gadis bisu dari desa sebelah. 15 tahun lalu dia dibunuh dan jasadnya dibuang di sumur rumah itu. Rumah yang kalian pakai main-main itu. Jiwa Maria tidak tenang, dan kalian telah membuka pintu baginya. Raka ditemukan pagi-pagi tergantung di pohon beringin belakang sekolah. Tangannya menggenggam kertas lusuh dengan tulisan. Pulang tak diantar. Sinta dibawa ke rumah sakit jiwa. Tubuhnya penuh luka cakaran. Ia terus menjerit setiap jam 3 pagi. Jam yang sama saat mereka dulu bermain jelangkung. Wulan tak berani tidur, tapi rasa kantuk mengalahkan segalanya. Saat dia terbangun, ada boneka jelangkung di kakinya. Boneka itu memandang lurus ke arahnya, dan di dinding kamar, tertulis dengan darah. Sekarang giliranmu. Bayu putus asa. Ia pergi ke makam Maria dengan membawa bunga, membakar kemenyan, dan memohon maaf. Tapi arwah Maria tidak bisa ditenangkan dengan permintaan maaf. Malam terakhir Bayu mengunci diri di kamarnya, merekam pesan suara. Jangan main-main dengan jelangkung. Kami kira itu cuma permainan, tapi kami membuka gerbang kematian. Keesokan harinya, Bayu hilang. Di kamarnya hanya ada boneka jelangkung dengan kepalanya sendiri sebagai pengganti batok kelapa. Rumah itu kini lebih sepi dari sebelumnya. Tapi anak-anak kecil dari desa sekitar sering melaporkan suara nyanyian dan tangisan dari dalam rumah. Kadang mereka menemukan kertas lusuh di depan rumah. Mereka bertuliskan, jelangkung, datang tak dijemput. Dan di malam-malam tertentu, boneka itu muncul di depan pintu, menunggu dimainkan lagi. Sudah 3 hari sejak Bayu menghilang. Desa Talun Anyar menjadi geger. Polisi sempat memeriksa rumah tua bekas kepala desa, namun tak menemukan petunjuk apapun, padahal semua orang tahu Bayu terakhir terlihat menuju ke sana. Yang tersisa hanya kabar angin dan bisikan-bisikan dari mulut ke mulut. Wulan pindah sementara ke rumah bibinya di desa tetangga. Ia merasa tidak aman tinggal di rumah sendiri. Tapi rasa aman itu hanya ilusi. Malam pertama di rumah bibinya, Wulan tidur di kamar belakang. Kamar itu menghadap langsung ke kebun pisang yang gelap dan lembab. Saat malam menembus dini hari, ia mendengar suara ketukan. Pelan tapi ritmis. Tok, tok, tok.
Wulan duduk di ranjang, mendengarkan. Ketukan itu bukan dari pintu, melainkan dari jendela, jendela kamarnya yang menghadap kebun. Ia mendekat, perlahan, menahan napas. Dingin menelusup ke kulitnya, tirai tipis melambai oleh hembusan angin yang tiba-tiba. Jendela itu terbuka, padahal tadi sore ia sendiri yang menutup dan menguncinya. Di luar, hanya gelap. Tapi ketika ia memandangi kaca jendela dari dalam, ada tulisan tergores dari luar. Tulisan itu hanya satu kalimat. Pulang tak diantar. Paginya, Wulan memutuskan mencari bantuan. Bibinya menyarankan pergi ke ujung desa, ke rumah seorang perempuan tua bernama Mbah Rasni, yang dikenal sebagai penjaga batas, orang yang dipercaya masih bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Rumah Mbah Rasni kecil, penuh dupa dan sangkar burung yang kosong. Suaranya berat, matanya tampak seperti tidak melihat, tapi wajahnya serius saat Wulan menceritakan tentang jelangkung dan arwah bernama Maria. Anak-anak sekarang, suka bermain dengan apa yang tidak mereka pahami, ucap Mbah Rasni sambil menaburkan garam ke dalam kendi. Roh yang kau bangunkan bukan sekadar penasaran. Dia marah, dia tersesat, dan kini dia menjadikan kalian sebagai jalan pulangnya. Wulan bertanya, bagaimana cara menenangkannya? Mbah Rasni menatap tajam, lalu menjawab lirih. Roh tak bisa tenang tanpa keadilan. Kalian harus mengungkap siapa pembunuh Maria. Kalau tidak, kalian semua akan dipanggil satu persatu. Bersama dengan sepupunya, Randy, yang sempat skeptis dengan semua kejadian itu, Wulan kembali ke rumah tua itu. Mereka berniat mencari petunjuk tentang Maria dan masa lalunya. Di ruang tengah, mereka menemukan ubin retak di bawah meja tua. Saat mereka bongkar, ternyata di bawahnya ada buku catatan harian berdebu milik seseorang bernama Pak Karta, kepala desa lama. Di salah satu halaman, tertulis, Maria, gadis bisu dari dusun sebelah. Ia datang malam-malam, mengaku dikejar. Aku lindungi dia, tapi anakku, Dani, memperkosanya. Aku tak bisa melaporkannya, aku yang menguburnya di sumur. Wulan gemetar membaca itu. Nama Dani bukan nama asing. Dani adalah ayah dari Raka, temannya yang baru saja mati gantung diri. Ayahnya Raka, dia pelakunya. Gumam Randy pelan. Mereka sadar, kematian Raka bukan kutukan, itu bentuk warisan dosa. Malam itu, Wulan bermimpi. Ia berada di sumur tua, dan dari dalam sumur, muncul sosok perempuan dengan gaun putih robek dan wajah penuh darah. Kau tahu siapa aku? Bawa dia ke sini, bisiknya. Wulan tahu maksudnya. Arwah Maria tidak akan berhenti sebelum Dani mendapatkan balasannya. Tapi saat mereka mencari keberadaan Dani, pria itu sudah lenyap. Meninggalkan rumah kosong dan bercak darah di lantai kamar. Wulan mengira semuanya selesai. Tapi malam berikutnya, suara boneka kayu yang diseret di lantai kembali terdengar. Dan di meja makan rumah bibinya, ada boneka jelangkung dengan kertas baru. Masih ada yang belum. Pagi harinya, Wulan dan Randy pergi ke dusun seberang, tempat asal Maria. Mereka mencari orang-orang tua yang mungkin masih ingat tentang kejadian 15 tahun lalu. Setelah hampir seharian bertanya, mereka menemukan seorang nenek tua, bernama Bu Narmi, yang dulu tetangga Maria. Bu Narmi awalnya menolak bicara. Tapi ketika Wulan menyebut nama Maria dan menunjukkan buku harian kepala desa yang ditemukan, wajah Bu Narmi menegang. Maria anak baik, bisu, tapi matanya selalu bicara. Malam itu, dia datang ke rumah saya, ketakutan, bajunya robek dan berdarah. Dia cuma nangis, nunjuk-nunjuk arah rumah Pak Karta. Saya bodoh, saya suruh dia pulang. Bu Narmi menangis. Wulan menggenggam tangan nenek itu. Kalian tak akan bisa memadamkan dendam anak itu, nak, sebab dia mati dalam diam. Tanpa kuburan, tanpa keadilan. Arwah yang mati seperti itu, akan selalu pulang. Randy berhasil mendapatkan informasi bahwa Dani, anak kepala desa, kini tinggal di kota, mengganti nama, menjadi seorang pengusaha sukses. Mereka bahkan menemukan alamatnya. Tapi malam itu, Dani yang kini bernama Herman Santoso, mengalami kejadian aneh. Di kantor pribadinya yang mewah, lampu tiba-tiba padam, komputer menyala sendiri, dan layar menampilkan satu kalimat. Aku ingat kamu. Panik, Dani langsung pulang. Tapi sesampainya di rumah, istrinya histeris, anak perempuan mereka, Livia, hilang dari kamar. Di dinding kamar tertulis dengan darah. Giliranmu telah tiba. Wulan kembali ke Mbah Rasni. Ia memohon bantuan, karena kini Dani bukan hanya target,
tapi Maria juga mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Mbah Rasni setuju melakukan ritual pemanggilan arwah malam itu juga. Dalam sebuah ruangan penuh dupa dan raja kuno, Wulan, Randy, dan Mbah Rasni duduk melingkar. Lilin menyala satu persatu tanpa disulut. Mbah Rasni mulai membaca mantra, dan perlahan udara menebal. Suara tangisan terdengar, diikuti bau busuk yang menusuk hidung. Arwah Maria menampakkan diri. Sosoknya mengambang, gaun compang camping, wajah remuk penuh darah, tapi air mata mengalir deras. Dia menunjuk Wulan, lalu menunjuk tanah. Kuburkan aku. Wulan dan Randy kembali ke rumah kepala desa, membawa sekop. Di belakang rumah, mereka gali sumur tua yang telah ditutup batu dan tanah. Saat tanah digali, bau busuk menyembur. Mereka menemukan kerangka dengan sisa kain dan liontin di lehernya. Wulan gemetar. Mereka memanggil polisi, dan akhirnya kerangka itu dibawa ke pemakaman layak. Tapi saat jenazah Maria dikebumikan, satu kejadian mengejutkan terjadi. Di waktu yang sama, Dani ditemukan mati tergantung di kamar hotel, dengan mata melotot dan tulisan di cermin. Aku sudah pulang. Seminggu berlalu, desa mulai tenang. Wulan mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun suatu malam, ia mendapat pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara itu lirih, seperti suara seorang anak kecil. Kalian kira hanya Maria, dan di luar rumah Wulan, berdiri boneka jelangkung baru. Kali ini lebih besar, di tangan kanannya tergantung foto lama. Foto Randy, saat kecil. Randy terpaku melihat foto masa kecilnya yang tergantung di tangan boneka jelangkung itu. Foto itu tak pernah ia lihat sebelumnya, tapi jelas, itu dirinya, dengan baju SD berwarna pudar dan latar belakang rumah neneknya yang lama. Wulan mendekati boneka itu. Kali ini, bentuknya lebih menyeramkan, kepalanya bukan dari batok kelapa, tapi dari topeng tanah liat yang retak di bagian mata. Ada tali merah melingkar di lehernya, seperti simpul gantung diri. Kertas di bawah boneka bertuliskan satu kalimat. Aku yang dikubur di bawah lantai. Randy mendadak pucat. Ia teringat sesuatu. Waktu aku kecil, nenekku pernah melarang aku main di dapur bagian belakang. Katanya, lantainya dikunci rapat, jangan pernah dibongkar. Aku kira itu cuma cerita nakutin anak kecil. Wulan memandangnya. Mungkin di bawah lantai itu, ada jasad lain. Mereka pun pergi ke rumah lama nenek Randy yang kini kosong tak berpenghuni. Di dapur, mereka menemukan lantai yang dimaksud, ubin tua yang berbeda dari sekelilingnya, lebih gelap dan terasa dingin saat disentuh. Dengan palu dan linggis, mereka bongkar ubin itu, dan bau busuk menyergap. Di bawahnya, ada ruang kecil semacam lubang persembunyian. Dan di dalamnya, ditemukan kerangka anak kecil, dengan tali rafia melilit tulang lehernya. Polisi kembali turun tangan, tapi kali ini hanya bisa mengidentifikasi bahwa kerangka itu milik seorang anak laki-laki sekitar usia 8 tahun, yang tewas dicekik. Yang mengejutkan, saat laporan polisi diumumkan, nama korban muncul dari catatan warga lama. Tony, anak yatim yang hilang 20 tahun lalu. Terakhir terlihat bermain di sekitar rumah nenek Randy. Tak pernah ditemukan. Wulan menatap Randy. Kenapa foto kecilmu ada di boneka itu? Randy terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tony, adalah sahabatku dulu. Kami main bersama setiap sore. Suatu hari, kami bertengkar. Aku dorong dia. Kepalanya terbentur tembok dapur. Aku panik. Aku takut. Aku cerita ke nenek, dan ia tak bisa melanjutkan. Nenek yang menutupinya, bisik Wulan. Malam itu, boneka jelangkung ketiga muncul. Kali ini di depan rumah Mbah Rasni. Kertas yang dibawanya lebih panjang, bertuliskan, "Kau buka pintu kematian, dan sekarang mereka semua pulang. Jangan datang kalau tak diundang, tapi kalian yang mengundang kami semua." Tak hanya Maria dan Tony, kini mereka sadar, setiap roh yang meninggal tidak wajar, mulai bangkit. Permainan jelangkung bukan cuma memanggil satu arwah. Ia membuka gerbang tempat roh-roh terpenjara dilepaskan, dan semuanya menuntut keadilan. Mbah Rasni menjelaskan bahwa permainan jelangkung yang dilakukan tanpa penutupan ritual justru membuka gerbang bawah, bukan hanya satu arwah. Maria yang pertama, Tony yang kedua, tapi setelah itu, tidak bisa ditutup lagi. Gerbang itu terbuka, dan sekarang, arwah yang belum tenang dari seluruh wilayah sekitar mulai bermunculan. Karena kalian yang mengundang, Wulan gemetar. Lalu, berapa banyak yang akan datang? Mbah Rasni menjawab lirih. Sebanyak yang pernah mati tidak wajar.
Dan jumlahnya, lebih dari yang kalian kira. Hari-hari berikutnya, desa Talun Anyar dikepung teror. Lampu rumah-rumah sering mati saat malam. Anak-anak mulai bicara sendiri. Bayi-bayi menangis setiap pukul 3 pagi. Di musola desa, ditemukan coretan darah di dinding bertuliskan, "Kami semua dipanggil kembali." Warga mulai pindah. Desa jadi sepi. Tapi Wulan dan Randy tahu, mereka tak bisa lari. Mereka harus menutup gerbang itu. Atau seluruh desa akan menjadi rumah bagi arwah yang tak pernah damai. Mbah Rasni mempersiapkan satu ritual kuno terakhir, upacara penutup gerbang arwah. Namun, upacara itu sangat berbahaya. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang pernah membuka gerbang itu, yaitu Wulan. "Kau adalah pintu masuk mereka," ucap Mbah Rasni pelan. "Dan hanya kau yang bisa menjadi gemboknya." Ritual itu akan dilakukan di tempat pertama kali jelangkung dimainkan, yaitu rumah kepala desa tua. Tapi syarat utamanya adalah, semua arwah yang datang karena gerbang itu, harus dipanggil dan dikumpulkan dalam satu malam. Jika tidak, mereka akan menyebar selamanya. Malam itu, Wulan, Randy, dan Mbah Rasni memasuki rumah kepala desa. Di tengah ruangan, mereka menggambar lingkaran darah ayam, meletakkan 5 batang lilin hitam, dan tulang kecil dari kerangka Tony sebagai penanda pembuka. Mbah Rasni mulai membacakan mantra kuno dalam bahasa Jawa halus yang tak sepenuhnya dimengerti Wulan. Udara menjadi berat, dinding bergetar, lantai berdebu berdesis seperti desahan makhluk hidup. Lilin padam satu persatu, dan dari sudut gelap ruangan, satu persatu arwah mulai muncul. Maria, dengan wajah penuh luka, menangis sambil membawa liontinnya. Tony, si bocah kecil, dengan tali melilit leher dan boneka rusak di tangan. Bayu, temannya yang hilang, matanya kosong, tubuhnya lebam. Raka, tergantung di udara, tangannya mengarah ke atas, dan sosok-sosok lain, yang mereka tak kenali, seorang kakek tanpa kaki, perempuan hamil dengan perut sobek, anak-anak berlumur lumpur. Randy terjatuh mundur. "Wulan, ini terlalu banyak. Ini bukan hanya dari permainan kita." Mbah Rasni berteriak, "Mereka semua dari desa ini. Dosa masa lalu yang dikubur hidup-hidup. Sekarang waktunya menutup pintu." Untuk menutup gerbang, Wulan harus masuk ke dalam lingkaran, dan membaca mantra terakhir, mantra pemutus darah, yang akan menjadikan dirinya penebus. Namun saat Wulan memulai mantra, sosok nenek Randy tiba-tiba muncul di antara arwah. "Jangan kau tutup pintu ini, Randy, biarkan mereka membalaskan dendam. Biar semua kotoran di desa ini keluar. Semua orang berdosa." Randy membeku. Dia melihat arwah Tony berdiri menatapnya. Anak itu mengangkat tangan, seakan memberi maaf. Wulan menangis. Ia tahu, untuk menutup gerbang ini, harus ada pengorbanan. "Jika aku mati di sini, jangan buka pintu itu lagi," bisiknya pada Randy. Wulan membaca mantra terakhir sambil mengikat dirinya dengan kain kafan kecil yang sudah diberi raja. Satu persatu arwah mulai menjerit, mengerang, lalu menghilang dalam cahaya hitam. Rumah berguncang hebat, atap mulai retak. Randy mencoba masuk ke lingkaran untuk menyelamatkan Wulan, tapi Mbah Rasni menahannya. "Dia sudah menjadi bagian dari kunci. Kalau kau ganggu, semua akan kembali." Dan dalam kilatan cahaya terakhir, Wulan lenyap. Hanya tersisa kain kafannya, dan lilin terakhir yang menyala. Beberapa minggu berlalu, desa Talun Anyar kembali tenang. Tak ada lagi teror, tak ada lagi suara ketukan. Rumah-rumah mulai dihuni kembali. Namun, rumah kepala desa itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Di tengah rumah, lingkaran ritual masih ada, terbakar sebagian, tapi kain kafan kecil Wulan masih tergulung rapi di tengahnya. Randy menyimpannya sebagai pengingat. Satu malam, Randy terbangun. Dari jendela kamarnya, terdengar suara lirih. Tok, tok, tok. Di luar rumah, berdiri seorang anak kecil. Bukan Tony. Bukan siapa-siapa yang dikenalnya. Anak itu hanya berdiri, sambil membawa boneka jelangkung baru. Di tangan boneka itu, ada potongan kain kafan. Mbah Rasni datang pagi-pagi ke rumah Randy. Wajahnya sangat pucat. Gerbang itu, tidak sepenuhnya tertutup. Karena satu arwah tidak benar-benar pergi, Randy menatapnya tak mengerti. Wulan, ia tidak pergi ke alam tenang. Ia menjadi penjaga gerbang. Tapi sekarang, ia mulai goyah. Karena panggilan dari dunia manusia masih terdengar. Malam itu, untuk pertama dan terakhir kalinya, Randy menyalakan satu lilin, membuka lembaran kertas,
dan memanggil satu nama, Wulan. Tak ada yang datang. Namun angin bertiup pelan, dan lilin padam. Dari jendela, suara familiar terdengar, jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dan di bawah tempat tidurnya, ada boneka jelangkung dengan wajah Wulan.